Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fatarizkiansa, NPM saya 41182191240012. Izin sebelumnya, di sini saya ingin mengerjakan tugas ilmu faal, yaitu berupa video presentasi tentang materi sistem otot pada manusia. Nah, sebelum masuk materi, mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada kekurangan karena saya sendiri pun masih tahap pembelajaran. Oke, mari sebelum masuk materi lagi, yang saya hormati dosen pembimbing ilmu faal yaitu Bapak Dani Nuryadi SPD MPD. Jadi langsung aja kita ke materinya. Nah, sistem otot pada manusia itu apa itu? Yang pertama kan pasti apa itu otot? Jelaskan. Jadi otot adalah jaringan tubuh yang terdiri dari serat-serat otot yang dapat berkontraksi dan berelaksi untuk menghasilkan gerakan. Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka adalah otot yang terkait dengan tulang dan bertanggung jawab untuk menghasilkan gerakan tubuh. Serta otot polos adalah otot yang terkait dengan organ-organ internal dan bertanggung jawab untuk menghasilkan gerakan involunter. Serta yang terakhir yaitu ada otot jantung. Apa itu otot jantung? Otot jantung adalah otot yang terkait dengan jantung dan bertanggung jawab untuk menghasilkan denyut jantung. Dan apa itu sistem otot? Serta fungsi dari sistem otot. Jadi mari kita jelaskan di sini. Sistem otot adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot-otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan dan mempertahankan postur tubuh. Fungsi sistem otot adalah menghasilkan gerakan, mempertahankan postur tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Sistem otot juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan menghasilkan kekuatan untuk melakukan aktivitas fisik. Serta otot secara fisiologi itu apa sih? Pasti kan kalian bertanya-tanya. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkasnya tetapi jelas. Otot secara fisiologi adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan. Otot terdiri dari serat-serat otot yang mengandung protein kontraktil seperti aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi, serat-serat otot akan memendek dan menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Otot juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan aktivitas fisik. Nah, jadi selain itu semua pasti ada yang namanya itu massa otot. Mungkin kalian tidak tahu apa itu massa otot. Nah, massa otot adalah jumlah total otot dalam tubuh kita. Massa otot dapat diukur dengan menggunakan metode seperti pengukuran densitometri atau pengukuran biompedansi. Massa otot yang cukup penting untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal dan mencegah cedera. Massa otot juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan menghasilkan kekuatan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, kenapa dikatakan massa otot? Massa otot dikatakan karena otot terdiri dari jaringan yang dapat berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan. Massa otot yang cukup penting untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal dan mencegah cedera. Massa otot juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan menghasilkan kekuatan untuk melakukan aktivitas fisik. Otot mengapa membutuhkan oksigen? Karena otot membutuhkan oksigen itu untuk berfungsi dengan normal. Oksigen digunakan oleh otot untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme aerobik. Ketika otot tidak mendapatkan oksigen yang cukup, maka akan terjadi proses metabolisme anaerobik yang dapat menghasilkan asam laktat. Terus detail mekanisme cara kerja otot. Jadi sini saya akan menjelaskan detail tentang cara kerja mekanisme otot. Nah, mekanisme cara kerja otot itu melibatkan proses kontraktil dan relaksasi otot. Ketika otot berkontraksi, serat-serat otot akan memendek dan menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Proses kontraktil otot melibatkan pelepasan ion kalsium dan pengikatan aktin dan miosin.
Ion kalsium akan mengikat troponin dan tropomiosin sehingga aktin dan miosin dapat berinteraksi dan menghasilkan gaya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, proses oksigen disalurkan ke otot itu bagaimana? Jadi, oksigen disalurkan ke otot melalui proses respirasi dan sirkulasi darah. Oksigen dihirup masuk ke dalam paru-paru dan kemudian diangkut oleh darah ke otot-otot yang membutuhkan. Darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke otot melalui arteri dan kapiler. Nah, selain itu mungkin ada yang namanya itu kontraksi otot. Mungkin sebagian kalian ada yang mendengar istilah kontraksi otot, tapi mungkin masih bertanya-tanya, apa sih emang itu kontraksi otot? Nah, kontraksi otot adalah proses memendeknya serat-serat otot untuk menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Kontraksi otot dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Nah, pasti ada yang bertanya lagi, apa itu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik? Jadi kontraksi isotonik adalah kontraksi otot yang menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya. Sedangkan kontraksi isometrik adalah kontraksi otot yang tidak menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya. Nah, pasti habis itu ada yang bertanya lagi, proses melepas asam laktat yang menumpuk dalam tubuh itu gimana sih? Asam laktat yang menumpuk dalam tubuh kita itu dapat dilepaskan melalui proses metabolisme aerobik. Ketika otot mendapatkan oksigen yang cukup, maka asam laktat dapat diubah menjadi glukosa atau digunakan sebagai sumber energi. Asam laktat juga dapat dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Untuk latihan eksplosif otot secara fisiologi itu, latihan eksplosif otot adalah latihan yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan otot. Latihan ini tuh melibatkan kontraksi otot yang cepat dan kuat untuk menghasilkan gaya yang besar. Latihan eksplosif otot dapat meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan gaya dan kecepatan. Mohon maaf bila ada sedikit terburu-buru atau terbelit-belit, mungkin terlalu cepat bagi kalian, mohon dimaafkan. Baik, mari kita lanjut. Dan apa itu proses mekanisme kontraksi otot? Mekanisme kontraksi otot itu melibatkan proses pelepasan ion kalsium dan pengikatan aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi, ion kalsium akan dilepaskan dari retikulum sarkoplasmik dan mengikat troponin. Nah, untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang jenis kontraksi otot pada manusia. Jadi dia itu terbagi menjadi 5 dan kita bahas secara terperinci satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu ada kontraksi isotonik. Apa itu kontraksi isotonik? Kontraksi isotonik adalah kontraksi otot yang menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya. Pada kontraksi isotonik, otot akan memendek dan menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Contoh kontraksi isotonik adalah mengangkat beban atau melakukan gerakan lengan. Dan yang kedua yaitu ada kontraksi isometrik. Apa itu kontraksi isometrik? Kontraksi isometrik adalah kontraksi otot yang tidak menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya. Pada kontraksi isometrik, otot akan menghasilkan gaya tetapi tidak akan memendek. Contoh kontraksi isometrik adalah menahan beban dan mempertahankan postur tubuh. Dan yang ketiga yaitu ada kontraksi ektotonik. Apa itu kontraksi ektotonik? Adalah kontraksi otot yang menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya dengan kecepatan yang konstan. Pada kontraksi ektotonik, otot akan memendek dan dengan kecepatan yang konstan dan menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Serta yang keempat yaitu ada kontraksi konsentrik. Apa itu kontraksi konsentrik?
adalah kontraksi otot yang menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya dengan memendeknya otot. Pada kontraksi konsentrik, otot akan memendek dan menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Serta yang terakhir yaitu ada namanya kontraksi eksentrik. Kontraksi eksentrik adalah kontraksi otot yang menghasilkan gerakan tulang atau struktur lainnya. Dengan memanjangnya otot pada kontraksi eksentrik, otot akan memanjang dan menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang atau struktur lainnya. Nah, sumber energi untuk kontraksi otot. Sumber energi untuk kontraksi otot adalah ATP. ATP itu adenosin trifosfat. ATP dihasilkan dari metabolisme glukosa, lemak, serta protein. Otot juga memiliki cadangan energi dalam bentuk kreatin fosfat yang dapat digunakan untuk menghasilkan ATP. Ketika otot berkontraksi, ATP dipecah menjadi ADP, yaitu adenosin difosfat. Dan energi yang dihasilkan itu digunakan untuk berkontraksi otot. Nah, pasti ada yang bertanya, proses produksi ATP itu seperti apa? Yaitu pertama, glikolisis. Glukosa dipecah menjadi pirufat menghasilkan ATP dan NADH. Siklus Krebs pirufat dipecah menjadi asetil CoA menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Transfer elektron. NADH dan FADH2 digunakan untuk menghasilkan ATP melalui proses transport elektron. Nah, apa yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi? Jika kontraksi otot tidak terjadi, maka gerakan tubuh kita itu tidak dapat dilakukan. Karena kontraksi otot itu sangat penting untuk menjaga postur, melakukan aktivitas fisik, menjaga keseimbangan tubuh. Tanpa kontraksi otot, tubuh kita itu tidak dapat bergerak dan aktivitas sehari-hari tidak dapat dilakukan. Nah, adapun beberapa dampak dari kontraksi otot yang tidak terjadi. Nah, ini harus dipertimbangkan karena ada beberapa dampak khususnya, yaitu tentang dampak kontraksi otot yang tidak terjadi. Yang pertama yaitu dampaknya kehilangan mobilitas. Mobilitas yaitu tubuh tidak dapat bergerak atau bisa sejenis lumpuh sehingga aktivitas sehari-hari tidak dapat dilakukan. Kehilangan keseimbangan. Tubuh tidak dapat menjaga keseimbangan sehingga risiko jatuh dan cedera itu meningkat. Serta yang ketiga yaitu kehilangan postur. Tubuh tidak dapat menjaga postur yang baik sehingga dapat menyebabkan permasalahan kesehatan lainnya. Jadi itulah dampak dari kontraksi otot yang tidak dapat terjadi. Nah, adapun perbedaan antara kontraksi isometrik dan isotonik. Kontraksi isometrik adalah kontraksi otot tanpa perubahan panjang otot. Sedangkan kontraksi isotonik adalah kontraksi otot dengan perubahan panjang otot. Contoh dari keduanya yaitu yang pertama, contoh kontraksi isometrik adalah menahan beban. Sedangkan contoh kontraksi isotonik adalah mengangkat beban. Jadi itulah perbedaan antara keduanya. Dan adapun perbedaan utamanya yaitu ada pada perubahan panjang ototnya. Kontraksi isometrik tidak mengubah panjang otot, sedangkan kontraksi isotonik mengubah panjang otot. Terus yang kedua yaitu ada gaya yang dihasilkan. Kontraksi isometrik menghasilkan gaya yang konstan, sedangkan kontraksi isotonik menghasilkan gaya yang berubah-ubah. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana sih kontraksi otot mempengaruhi gerakan? Emang seberapa penting kontraksi otot itu untuk mempengaruhi gerakan pada tubuh kita? Mari kita bahas. Kontraksi otot mempengaruhi gerakan dengan cara menghasilkan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan tulang dan sendi. Kontraksi otot juga membantu menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Untuk proses kontraksi otot,
yang pertama yaitu sinyal saraf. Sinyal saraf dari sistem saraf pusat diterima oleh otot. Serta yang kedua yaitu ada kontraksi otot. Otot berkontraksi menghasilkan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan tulang dan sendi. Yang ketiga yaitu gerakan. Tulang dan sendi bergerak sehingga tubuh dapat melakukan aktivitas fisik. Dan apakah otot bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf? Tidak, otot tidak dapat berkontraksi tanpa sinyal saraf karena sinyal saraf dari sistem saraf pusat itu diperlukan untuk memicu kontraksi otot. Untuk proses sinyal saraf itu ya pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengirimkan sinyal saraf ke otot. Dan yang kedua yaitu saraf motorik. Saraf motorik menerima sinyal saraf dan mengirimkannya ke otot. Dan yang ketiga yaitu ada kontraksi otot. Otot berkontraksi setelah menerima sinyal saraf. Dan adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot itu ada faktor mempengaruhi kekuatan kontraksi otot antara lain yang pertama yaitu ada jumlah serat otot yang terlibat, jenis serat otot cepat atau lambat, kadar ATP dan kreatin fosfat, koordinasi dan sinkronisasi kontraksi otot. Serta faktor lainnya yaitu yang pertama, latihan dan pengalaman. Latihan dan pengalaman dapat meningkatkan kekuatan kontraksi otot. Nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi yang seimbang dapat membantu meningkatkan kekuatan kontraksi otot. Serta kesehatan dan kondisi fisik. Kesehatan dan kondisi fisik yang baik dapat membantu meningkatkan kekuatan kontraksi otot. Serta apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen? Jika otot kekurangan oksigen, maka metabolisme aerobik tidak dapat terjadi, sehingga otot akan beralih ke metabolisme anaerobik yang menghasilkan asam laktat. Asam laktat dapat menyebabkan kelelahan otot dan nyeri. Dampak kekurangan oksigen yaitu pertama, kelelahan otot. Otot menjadi lelah dan tidak dapat melakukan kontraksi yang efektif. Serta nyeri otot. Nyeri otot asam laktat dapat menyebabkan nyeri otot dan tidak nyaman. Yang ketiga yaitu pengurangan kinerja. Kekurangan oksigen dapat mengurangi kinerja otot dan tubuh. Serta bagaimana sih oksigen dilepas dari darah ke otot? Oksigen dilepas dari darah ke otot melalui proses difusi. Oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah akan dilepas ke jaringan otot yang membutuhkan. Proses difusi ini terjadi karena perbedaan konsentrasi oksigen antara darah dan jaringan otot. Untuk proses difusi oksigen yaitu ada 3. Yang mana yang pertama yaitu darah mengalir. Darah mengalir ke jaringan otot melalui arteri dan kapiler. Serta yang kedua yaitu oksigen dilepas. Oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah dilepas ke jaringan otot. Yang ketiga yaitu difusi oksigen. Oksigen berdifusi ke dalam jaringan otot yang membutuhkan. Serta apa yang terjadi pada oksigen di dalam otot? Oksigen di dalam otot digunakan untuk metabolisme aerobik yang menghasilkan ATP. ATP kemudian digunakan untuk berkontraksi otot dan aktivitas lainnya. Apa itu proses metabolisme aerobik? Serta proses metabolisme aerobik yaitu yang pertama ada oksigen yang digunakan. Oksigen digunakan untuk metabolisme aerobik yang menghasilkan ATP. ATP dihasilkan melalui proses metabolisme aerobik. Kontraksi otot. ATP digunakan untuk kontraksi otot dan aktivitas lainnya. Oksigen sampai ke otot melalui darah. Oksigen sampai ke otot melalui darah yang mengalir ke jaringan otot. Darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh termasuk otot. Untuk proses pengangkutan oksigen yaitu yang pertama ada paru-paru.
Oksigen diambil dari udara melalui paru-paru, darah mengalir ke seluruh tubuh termasuk otot. Oksigen diberikan ke jaringan otot yang membutuhkan. Kenapa sih harus stretching dulu sebelum latihan? Stretching sebelum latihan itu dapat membantu meningkatkan fleksibilitas otot dan mengurangi risiko cedera. Maka dari itu kita setiap beraktivitas fisik ataupun berolahraga itu alangkah baiknya kita berstretching atau pemanasan. Stretching juga dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otot. Nah, adapun manfaat dari stretching yaitu meningkatkan fleksibilitas. Stretching dapat membantu meningkatkan fleksibilitas otot. Dan yang kedua yaitu mengurangi risiko cedera. Stretching dapat membantu mengurangi risiko cedera otot. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan aliran darah. Stretching dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otot. Nah, selain stretching, kenapa kita pun harus cooling down setelah latihan? Kalau yang tadi pemanasan, kalau yang itu namanya pendinginan. Cooling down setelah latihan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan proses pemulihan. Cooling down juga dapat membantu mengurangi resiko cedera dan meningkatkan fleksibilitas otot. Dan manfaat dari cooling down ini yaitu yang pertama, mengurangi kelelahan. Cooling down dapat membantu mengurangi kelelahan otot. Dan yang kedua, meningkatkan pemulihan. Cooling down dapat membantu meningkatkan proses pemulihan otot. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko cedera. Cooling down dapat membantu mengurangi risiko cedera otot. Nah, lalu pasti ada yang bertanya, bagaimana kelelahan otot itu dapat terjadi? Kelelahan otot terjadi ketika otot tidak dapat lagi melakukan kontraksi yang efektif. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kelelahan otot antara lain penumpukan asam laktat, kekurangan ATP dan kreatin fosfat, kerusakan serat otot. Serta proses kelelahan otot itu ada 3, yang mana kontraksi otot. Otot berkontraksi secara berulang-ulang. Dan yang kedua yaitu penumpukan asam laktat. Asam laktat menumpuk dalam otot menyebabkan kelelahan. Yang ketiga yaitu kekurangan ATP. ATP digunakan untuk kontraksi otot tetapi tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Kenapa otot perlu dilatih? Otot perlu dilatih untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan otot. Latihan otot juga dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Manfaat latihan otot yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kekuatan. Latihan otot dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, latihan otot dapat membantu meningkatkan fleksibilitas otot. Serta yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan otot dapat membantu meningkatkan daya tahan otot kita. Dengan melakukan otot secara teratur, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko cedera. Nah, pasti kalian semua tadi ada mengira kata aerobik dan anaerobik, dan saya tadi menjelaskannya secara ringkasnya. Nah, jadi di sini saya berkesempatan untuk menambahkan sedikit tentang penjelasan lebih detailnya yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik adalah proses metabolisme yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel dan melibatkan reaksi kimia yang kompleks. Aerobik adalah cara yang efisien untuk menghasilkan energi karena dapat menghasilkan banyak ATP, adenosin trifosfat, dari satu molekul glukosa. Adapun proses aerobik yaitu glikolisis, glukosa dipecah menjadi pirufat dalam sitoplasma sel. Siklus Krebs, pirufat dipecah menjadi asetil CoA dalam mitokondria, kemudian masuk ke siklus Krebs. Transport elektron. Elektron yang dihasilkan dalam siklus Krebs digunakan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron. Kelebihan aerobik yang pertama yaitu efisiensi energi. Aerobik dapat menghasilkan banyak ATP dari satu molekul glukosa. Tidak menghasilkan asam laktat. Aerobik tidak menghasilkan asam laktat sehingga tidak menyebabkan kelelahan pada otot.
menghasilkan energi yang stabil. Aerobik dapat menghasilkan energi yang stabil dan berkesinambungan. Contoh aktivitas aerobik yang pertama yaitu ada berlari. Berlari adalah contoh aktivitas aerobik yang dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Bersepeda adalah contoh aktivitas aerobik yang dapat meningkatkan kekuatan otot kaki. Berenang adalah contoh aktivitas aerobik yang dapat meningkatkan kekuatan otot seluruh tubuh. Nah, untuk anaerobiknya itu yaitu adalah proses metabolisme yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi dalam sitoplasma sel dan melibatkan reaksi kimia yang lebih sederhana dibandingkan dengan aerobik tadi. Anaerobik adalah cara yang kurang efisien untuk menghasilkan energi karena hanya dapat menghasilkan sedikit ATP dari satu molekul glukosa. Adapun proses anaerobik, yang pertama glikolisis, glukosa dipecah menjadi pirufat dalam sitoplasma sel. Fermentasi, pirufat dipecah menjadi asam laktat atau etanol dan karbon dioksida. Dan adapun kelebihan dari anaerobik, yang pertama cepat menghasilkan energi. Anaerobik dapat menghasilkan energi dengan cepat sehingga berguna untuk aktivitas yang memerlukan energi secara mendadak. Yang kedua yaitu tidak memerlukan oksigen. Anaerobik tidak memerlukan oksigen sehingga dapat terjadi dalam kondisi yang tidak ada oksigen. Dan adapun kekurangan dari anaerobik yaitu kurang efisien. Anaerobik itu kurang efisien dalam menghasilkan energi dibandingkan aerobik. Menghasilkan asam laktat. Anaerobik menghasilkan asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan pada otot. Adapun contoh anaerobik yaitu yang pertama ada sprint. Sprint adalah contoh aktivitas anaerobik yang memerlukan energi secara mendadak. Yang kedua ada angkat beban. Angkat beban adalah contoh aktivitas anaerobik yang memerlukan kekuatan otot secara mendadak. Yang ketiga yaitu lompat jauh. Lompat jauh adalah contoh aktivitas anaerobik yang memerlukan energi secara mendadak. Dalam kesimpulan, aerobik dan anaerobik adalah dua proses metabolisme yang berbeda dalam menghasilkan energi. Aerobik adalah proses yang lebih efisien dan dapat menghasilkan energi yang stabil. Sedangkan anaerobik adalah proses yang kurang efisien tetapi dapat menghasilkan energi dengan cepat. Kedua proses ini memiliki peran penting dalam aktivitas fisik dan kesehatan tubuh. Nah, adapun saya akan sedikit lagi menjelaskan tentang itu ATP. Tadi karena hanya sekelideban doang. Maka dari itu saya akan berkesempatan untuk menjelaskan lebih detailnya lagi tentang itu ATP. Apa itu ATP? ATP adalah molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama dalam sel. ATP terdiri dari 3 komponen utama, yaitu adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Energi terkandung dalam ATP dapat digunakan untuk berbagai proses seluler, seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan transportasi molekul. Struktur ATP. ATP memiliki struktur yang unik dengan 3 gugus fosfat yang terikat pada molekul adenin dan ribosa. Gugus fosfat ini dapat dipecah untuk melepaskan energi yang kemudian dapat digunakan oleh sel. Dan adapun untuk fungsi ATP, ATP memiliki beberapa fungsi penting dalam sel, antara lain yang pertama, sumber energi. ATP adalah sumber energi utama dalam sel yang dapat digunakan untuk berbagai proses seluler. Yang kedua, kontraksi otot. ATP dapat digunakan untuk kontraksi otot yang memungkinkan gerakan tubuh. Serta yang ketiga yaitu ada sintesis protein. ATP digunakan untuk sintesis protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang keempat yaitu ada transportasi molekul. ATP digunakan untuk transportasi molekul seperti ion dan molekul lainnya melintasi membran sel. Dan serta apa itu bagaimana ATP dihasilkan? ATP dapat dihasilkan melalui beberapa proses, yaitu antara lain fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang terjadi pada tumbuhan dan beberapa organisme lainnya yang menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan ATP. Respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses yang terjadi pada sel yang menggunakan energi dari glukosa untuk menghasilkan ATP.
Fermentasi. Fermentasi adalah proses yang terjadi pada beberapa organisme yang dapat menggunakan energi dari glukosa untuk menghasilkan ATP tanpa menggunakan oksigen. Bagaimana ATP digunakan? ATP digunakan dalam berbagai proses seluler, antara lain kontraksi otot, sintesis protein, serta transportasi molekul. Nah, seberapa penting sih ATP? ATP sangat penting untuk kehidupan sel karena merupakan sumber energi utama yang digunakan untuk berbagai proses seluler. Tanpa ATP, sel tidak dapat melakukan fungsi-fungsi pentingnya seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan transportasi molekul. Jadi dalam kesimpulan, ATP adalah molekul yang sangat penting dalam sel yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk berbagai proses seluler. ATP dihasilkan melalui beberapa proses seperti fotosintesis, respirasi seluler, dan fermentasi, dan digunakan dalam berbagai proses seluler seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan transportasi molekul. Mungkin cukup sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi otot, sistem otot pada manusia. Bila ada salah kata atau kata-kata saya yang terlalu terbelit-belit atau terbata-bata atau kecepatan, mohon dimaafkan karena saya sendiri pun masih tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian, bila topik walidaya, cuma salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.